sebelum saya paparkan materinya, saya bakal play video sedikit deh, kayak nggak lama. Bentar. Bisa dikasih akses untuk share screen nggak, teman-teman panitia? Oh iya, teman-teman, aku tadi lupa mau bilangin kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat ya, nanti biar aku sampaikan. Terima kasih. Ya, ini aku belum bisa share screen nih. Lihat Facebook sedikit, IG segala. Halo, Aulia bisa dibantu nggak? Ini aku mau share screen. Oke. Kira-kira Kak Unggul udah ngirim materinya ke... Belum. Enggak, ini aku mau share screen, cuman kita belum bisa share screen nih, belum di disable nih. Coba di ini dulu. Oh, oke. Iya. Masih di, ya udah sekarang. Oh, udah bisa? Udah. Ini mungkin aku putarkan video dulu ya. Bentar. Fokus kami saat ini adalah bagaimana kami bisa membangun ekosistem keberlanjutan dan tanggung jawab sosial bagi sebuah perusahaan. Karena memang harus diakui, belum semua perusahaan di Indonesia telah mengintegrasikan sustainability sebagai salah satu bagian dari bisnisnya. Corporate Social Responsibility adalah salah satu komponen kunci perusahaan untuk dapat mencapai tingkat keberlanjutan. Bisnis yang dapat beradaptasi dengan arus gelombang masa depan adalah bisnis yang memiliki orientasi untuk menciptakan dampak sosial terhadap masyarakat dan bagaimana menimbulkan juga kelestarian pada lingkungan, sehingga bisnis menjadi satu bagian perubahan yang positif bagi masyarakat dan lingkungan. Yang kami lihat selama ini, belum semua perusahaan mampu untuk mengoptimalkan data secara efektif, terutama dalam bidang data riset ataupun data yang digunakan untuk mengukur dampak sosial yang berkelanjutan. Salah satu teknologi yang dimiliki oleh Akarsa dalam membantu perusahaan untuk meningkatkan data riset dan data untuk mengukur dampak keberlanjutan yaitu dengan dibentuknya Social Responsibility Apps atau yang biasa kita sebut SR Apps. Hari ini satu yang membuat saya bergabung dengan Olah Karsa yaitu Fokus Olah Karsa sebagai startup yang digaungi oleh banyak sekali anak muda adalah fokus pada CSR, Corporate Social Responsibility. Saat ini CSR menawarkan satu benefit yang luar biasa ketika itu diimplementasikan dengan tepat oleh korporat-korporat. Layanan kami sepenuhnya adalah untuk mendukung program keberlanjutan dan CSR suatu perusahaan, mulai dari riset perencanaan dan evaluasi, asistensi program CSR, digital training, dan yang terakhir adalah integrated communication plan. Strong innovation, grassroots understanding, and collaborative action adalah semangat kami untuk membangun sebuah mimpi. Ya, itu tadi mungkin sekilas gambaran company profile dari Olah Karsa. Saya lanjutkan ke paparannya ya, teman-teman semua. Oke, baik. Terima kasih. Saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak ini atas kesempatan dari teman-teman Akademi Komunitas Nusantara atau AKN untuk bisa sharing hari ini. Kalau tadi dibilang saya pakarnya,
pasca 2021. Saya pikir enggak juga ya teman-teman, karena pada prinsipnya saya yakin teman-teman semua datang di event hari ini dan hadir dalam satu forum diskusi hari ini juga sudah membawa sederet pengalaman dan juga pengetahuan yang teman-teman juga kuasai dari berbagai macam bidang dan dalam berbagai macam latar belakang teman-teman semuanya. Sehingga saya menganggap forum dialog hari ini harapannya saya nggak ngomong sendirian nih teman-teman, nanti ada feedback maupun juga pertanyaan ataupun nanti masukan dan bahkan juga dialog ya yang lebih jauh tentang topik yang kita angkat hari ini. Dan kemarin saya dipesan ini topiknya sama AKN ya tentang CSR for Sustainable Business gitu ya. Kita bahas tentang CSR dan bagaimana CSR ini mendorong satu praktek bisnis yang berkelanjutan. Nanti sebelum lebih jauh pasti saya akan jelaskan lebih dahulu sebenarnya apa sih corporate social responsibility gitu ya. Ini sebenarnya istilah yang saya pikir sudah tidak awam lagi ya. Banyak orang yang punya pemahaman dan juga banyak yang sudah banyak terlibat di dalam satu program CSR sehingga nanti mungkin kita akan lebih banyak diskusi saja gitu. Tadi sudah dikenalkan, saya juga di Olah Karsa ya sebagai co-founder sekaligus juga CEO dan hari ini mungkin ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah saya awali dengan satu slide ya. Ini agak menggelitik sebenarnya slide-nya dan mungkin teman-teman coba refleksikan apakah ini memang betul atau tidak begitu ya. Ketika kita berbicara tentang CSR, when we think about CSR, a common people would say, banyak orang akan berbicara tentang cuman soal rupiah gitu ya. C-nya adalah cuman, S-nya adalah soal, R-nya adalah rupiah. Karena mau bagaimanapun, apalagi kita di Indonesia, ketika kita melihat suatu program CSR itu yang terasosiasikan di dalam diri kita biasanya ada tentang rupiahnya, bagaimana dana dan segala macamnya. Kemudian yang kedua adalah paradigma umum ya yang ada di masyarakat kita juga ketika kita berbicara tentang CSR itu selalu juga disangkutkan dengan sosial ranahnya. Jadi seolah-olah hanya CSR ini cuman sosial ranahnya. Jadi ada dua paradigma umum ya, ada dua pendapat umum yang selama ini banyak beredar nih di publik gitu ya, banyak menjadi perbincangan bahwa CSR itu adalah cuman soal rupiah. Yang kedua adalah CSR itu cuman sosial ranahnya. Nah, apakah ini betul? Nanti kita akan bahas lebih jauh nanti di slide-slide selanjutnya. Nah ini sebenarnya nanti saya akan jelaskan definisinya lebih panjang lebar lagi, tapi saya awali dengan satu statement bahwa di awal CSR is the way you make a profit with a responsible way. Jadi CSR ini justru adalah bagaimana sebuah institusi perusahaan itu dapat mendapatkan profit dengan cara yang bertanggung jawab, not just a distribute a profit. Jadi artinya tidak hanya membagikan saja profit dari suatu aktivitas bisnis suatu perusahaan. Nah, kenapa kok seperti itu? Mungkin nanti akan saya jelaskan. Nah, ini mungkin salah satu definisi ya yang dibuat oleh Bu Radianti tahun 2014. Beliau membuat satu definisi bahwa CSR is the way you make a profit in responsible and sustainable ways gitu ya. Kuncinya adalah in responsible and sustainable ways. Nah, kenapa kok harus responsible dan sustainable ways gitu ya? Karena dalam satu proses bisnis, aktivitas bisnis itu melibatkan banyak pihak dan juga melibatkan banyak stakeholder sehingga harus bisa dipastikan bahwa dalam keseluruhan aktivitas bisnis perusahaan itu juga bertanggung jawab dan juga berkelanjutan dalam menjalankannya. Karena kalau kita flashback nih, setiap orang kan itu punya tanggung jawab ya atas apa yang dia lakukan gitu. Begitu juga dengan korporasi ataupun perusahaan. Jadi perusahaan juga punya tanggung jawab dalam setiap aktivitas bisnisnya. Mulai dari sustainable raw materialnya ya, bahan bakunya juga harus dipastikan itu berkelanjutan, tidak merusak alam dan lain sebagainya. Kemudian juga ke suppliernya ya, ini satu rantai bisnis. Jadi kalau kita berbicara tentang CSR itu bukan hanya program yang terpisah, bukan hanya program yang hanya dibuat untuk membagi-bagikan profit saja yang tadi saya sampaikan, tetapi ini satu sistem keseluruhan dalam satu rantai bisnis suatu perusahaan. Sehingga harus dipastikan dalam raw materialnya juga sustainable, kemudian juga suppliernya juga sustainable dan bertanggung jawab ya dalam proses pengelolaan suppliernya, kemudian juga dalam manufacturing prosesnya misalnya, kemudian dalam distributionnya, kemudian juga ke customer dan lain sebagainya. Jadi ini satu integrasi sistem bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab gitu. Next mungkin, nah ini mungkin kalau kita bicara tentang CSR sejarahnya ya, mungkin saya hanya akan gambarkan sekilas gitu.
kenapa kok kemudian ada pemikiran tentang corporate social responsibility. Salah satu momentum yang kemudian menjadi turning point ya untuk hadirnya corporate social responsibility, salah satunya adalah adanya revolusi industri ya, dan dampaknya di tahun 1763 nih, karena pada waktu itu adanya revolusi industri itu di Inggris tuh muncul beberapa kota industri nih, seperti Manchester, kemudian di Liverpool, Birmingham, Glasgow, dan lain sebagainya gitu. Dan aktivitas ekonominya yang dulunya mulai dari pertanian juga mulai bergeser tuh. Masyarakat mulai punya kebiasaan baru dari pertanian, masuklah kepada satu ekonomi industri gitu ya. Dan kemudian yang menjadi ciri-cirinya lagi adalah terjadinya urbanisasi, karena tadi sudah ada pergeseran dari ekonomi pertanian menuju industri, kemudian juga diikuti juga dengan adanya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, dari situlah kemudian banyak sekali dampak negatif ya, dan dampak lainnya yang berkaitan dengan proses industrialisasi itu. Misalnya munculnya buruh wanita dan anak-anak di bawah umur dan lain sebagainya, kemudian juga banyaknya limbah yang ada di sekitar operasional perusahaan dan lain sebagainya. Sehingga dari situlah kemudian muncul narasi tentang social responsibility bagi bisnis, kemudian juga muncul tentang bagaimana juga bisnis harus terlibat dalam proses tanggung jawab sosial dan lingkungan dan lain sebagainya. Itulah mungkin momentum ya kalau bisa dibilang tentang lahirnya CSR itu dari beberapa aktivitas industrialisasi itu. Dan kalau kita bicara di Indonesia gitu, sebenarnya kalau kita flashback gitu ya, salah satu momentum paling menjadi kenangan gitu ya kalau di Indonesia, CSR itu rame ketika dulu lumpur lapindo gitu. Jadi waktu itu 2007 kalau nggak salah, itu ketika ada lumpur lapindo dan efeknya dan segala macamnya, waktu itu ada beberapa efek yang luar biasa ya, dan sampai hari ini juga masih menjadi dampak karena kesalahan operasional. Akhirnya muncullah wacana tentang CSR waktu itu. Sehingga dari 2007 itulah kemudian undang-undang pada PT juga ada masuk tentang CSR dan segala macamnya. Walaupun kalau kita berbicara tentang mandatori dan aturan, itu tidak cukup menjamin terlaksananya CSR. Gitu. Angel teman tuturamu. Angel. Mungkin teman-teman mungkin bisa di mute dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Kayaknya lagi di luar nih. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kalau berbicara tentang CSR juga sudah banyak yang tahu ini tentang triple bottom line ya. Walaupun sekarang nanti juga sudah bergeser ke 5P gitu ya. Mungkin saya akan jelaskan dulu. Kalau dulu triple bottom line itu ada 3 ya. Bagaimana kita memperhatikan adalah satu unsur sosial, kemudian juga ekonomi dan juga lingkungan. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks perusahaan, apa sih yang menjadi tanggung jawab sosial bagi perusahaan adalah tentu pada stakeholder-nya. Nah, stakeholder itu siapa? Ya keseluruhan pihak yang berinteraksi dalam satu proses bisnis. Bisa konsumennya, bisa pemegang saham, bisa masyarakat di sekitar pabrik misalnya, kemudian beberapa orang yang memang sejauh ini terlibat dalam satu rantai bisnis perusahaan. Lalu kemudian kalau kita berbicara tentang ekonomi, tanggung jawab ekonominya tentu kalau perusahaan terhadap pemegang saham gitu ya. Jadi harus dipastikan namanya juga perusahaan, tentu profitability dan juga pertumbuhan ekonomi itu juga menjadi salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kemudian kalau kita berbicara tentang lingkungan misalnya, tanggung jawabnya kepada siapa gitu ya. Yang pertama adalah tanggung jawab kepada keberlanjutan dan daya dukung alam, tentu adalah untuk mendukung bagaimana generasi mendatang juga tetap bisa menikmati dari alam yang lestari ini gitu ya. Jadi ada 3 tanggung jawab itu. Nah, kalau irisan-irisannya karena triple bottom line ini ada intersection-nya ya. Kalau yang ekonomi ke sosial gitu ya, itu yang menjadi intersection adalah bagaimana tanggung jawab pada stakeholder dalam rantai nilai bisnisnya misalnya. Kemudian kalau sosial dengan lingkungan, yang beririsan adalah tentang tanggung jawab pada stakeholder, kemudian kepedulian memelihara lingkungan dan segala macamnya. Sehingga satu hal yang menjadi komitmen dalam triple bottom line ini adalah memastikan bahwa semua aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan itu terangkum dalam konsep triple P ya, profit, people, and planet gitu ya. Kalau kita bicara CSR sering banget nih ngomongin tentang triple P. Lalu kemudian ada perkembangan dari 3P tadi, people, profit, and planet itu menjadi 5P ya. Ada beberapa penambahan misalnya prosperity gitu ya, tentang kesejahteraan dan segala macamnya. Kemudian juga bertambah lagi tentang partnership
bagaimana juga ada kerjasama kemitraan lintas sektor, dan juga ada peace ya, tentang kedamaian gitu. Karena kalau kita berbicara tentang keberlanjutan di masa depan juga tidak terlepas dari salah satu unsur tentang perdamaian ini gitu. Lalu kemudian, nah ini mungkin kalau kita refleksikan sebenarnya apa sih untungnya perusahaan ketika dia melaksanakan CSR gitu ya, benefit of CSR. Yang pertama, ini ada satu data yang menarik sih. Urutan yang pertama adalah better brand and reputation gitu ya, bagi perusahaan yang memang terutama good consumer yang produknya dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Ketika dia memiliki concern terhadap program CSR, tentu mereka akan memiliki dampak yang positif terhadap brand dan reputasinya. Urutan kedua adalah bagaimana CSR juga berdampak nih terhadap long term bisnis, keberlanjutan dari bisnisnya gitu ya. Itu kemudian yang ketiga adalah more attractive to employee, karena employee juga sebagai karyawan terkadang juga tidak hanya bekerja atas dasar gaji, tetapi juga atas dasar value ataupun nilai yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Sehingga ketika perusahaannya ini punya nilai tertentu nih, misalnya tentang bagaimana saya banyak menemui beberapa perusahaan itu juga dari foundernya, dari ownernya itu punya value bahwa perusahaan ini harus juga memberikan dampak yang positif pada masyarakat dan lingkungan gitu. Sehingga value itu akhirnya juga menular kepada employee, kepada karyawan, dan itu juga menjadikan performa karyawan itu juga bagus gitu. Sehingga ini juga memiliki dampak yang baik ya CSR ini terhadap employee. Kemudian yang keempat adalah meet ethical standard, kemudian yang ke bawahnya better relationship ya dengan siapapun, dengan stakeholdernya, kemudian higher revenue, ada peningkatan pendapatan dan juga lower cost gitu ya. Itu beberapa benefit ketika perusahaan itu menjalankan suatu program CSR. Nah, tadi mungkin ketika kita bicara tentang definisi CSR juga, sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah tentang ISO 26000. Ini yang sudah banyak dibicarakan tentang ISO 26000, tentang Social Responsibility Guidance Standard ya. Jadi ini sifatnya panduan gitu ya, tentang social responsibility. Nah, kenapa kok social responsibility? Kok enggak depannya corporate ya? Karena yang diatur, yang menjadi scope daripada pedoman ISO 26000 ini bukan hanya corporate saja. Konteksnya adalah organisasional gitu ya. Organisasional itu ada dua, bisa for profit organisasional maupun non profit organisasional gitu ya. Kalau for profit jelas perusahaan, kemudian juga kalau non profit ya bisa NGO dan segala macamnya gitu. Bahkan pemerintah juga menjadi salah satu unsur di dalam organisasi ini gitu. Jadi tentang social responsibility di ISO 26000 itu tidak hanya terbatas kepada perusahaan saja, tetapi juga organisasi-organisasi yang lain ya, termasuk non-profit organization maupun government. Dan kalau di teman-teman AKN kan, kalau saya lihat profilingnya kemarin juga sempat ngobrol nih dengan Mas foundernya gitu ya tentang AKN, banyak cerita bahwa ini akan menjadi inkubasi ataupun sekolah alternatif tentang Komdev ya khususnya. Community development itu menjadi salah satu bagian di antara ISO 26000 gitu ya. Kalau kita lihat tadi saya sampaikan social responsibility, tanggung jawab sosial itu tidak hanya terbatas pada program filantropi saja, tetapi kalau dilihat ada banyak isu nih yang selama ini juga tidak menjadi perhatian umum gitu ya. Mungkin yang banyak terlupakan bahwa social responsibility itu juga bahas tentang consumer issue. Kemudian juga bahas tentang labor practice-nya, tentang buruhnya. Kemudian juga bahas tentang human right ya. Kemudian juga bahas tentang bagaimana memperhatikan sisi environment. Dan juga tadi yang saya sampaikan yang menjadi concern daripada AKN adalah community involvement dan development. Itu hanya salah satu core subject dari ISO 26000. Jadi luas banget ini sebenarnya spektrumnya gitu. Dan mungkin ini yang tadi saya sampaikan ya tentang ISO 26000, ada 7 core subject gitu ya. Mulai dari organizational governance, kemudian human right, labor practice, fair operating practice, dan lain sebagainya. Nah ini kalau kita ibaratkan kok kenapa selalu menuju ke keberlanjutan dan segala macam. Apa sih yang dimaksud dengan keberlanjutan dan segala macamnya, dan bagaimana hubungannya dengan CSR? Secara umum mungkin bisa saya gambarkan dalam gambar ini ya. Ibaratnya tujuannya adalah Sustainable Development Road gitu ya. Dan kesannya dengan SDGs yang saat ini menjadi agenda pembangunan global, dan juga
mungkin CSR ini hanya kendaraan saja gitu ya, untuk bisa mencapai sustainable development ataupun pembangunan berkelanjutan. Nanti mungkin akan saya sampaikan apa yang dimaksud pembangunan berkelanjutan gitu. Jadi karena corporate ini menjadi salah satu subsektor saja ya. Jadi bukan hanya corporate yang berperan dalam sustainable development, tapi juga ada pemerintah, ada kemudian juga dunia akademis, kemudian juga sektor-sektor yang lain yang berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, CSR ini hanya menjadi kendaraan saja gitu untuk menuju tujuan pembangunan berkelanjutan. Mungkin ini ya SDGs, saya pikir nggak perlu saya sampaikan secara detail, sudah banyak referensi tentang SDGs sebagai agenda pembangunan global ya. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 17 ini mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah ini tentang sustainable development tadi ya, yang menjadi tujuan dari pembangunan tadi, sebenarnya apa sih gitu ya tentang sustainable development itu. Sustainable development adalah bagaimana proses pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kemampuan generasi yang mendatang dalam memenuhi kebutuhan gitu. Artinya kita nggak egois nih sebagai generasi yang sekarang ya, dalam melakukan proses pembangunan itu tidak mengorbankan apa yang menjadi hak dan kemudian apa yang menjadi kemampuan daripada generasi masa mendatang atau future generation gitu. Artinya kita tidak ya tadi memperhatikan triple P tadi ya, kalau dalam profit, planet dan segala macamnya itu tetap kita menjadi pagar lah, menjadi perhatian, menjadi concern ketika menjalankan suatu agenda pembangunan gitu. Nah, kalau sustainable business sendiri paling tidak ada dua hal yang bisa didefinisikan. Kenapa kok kemudian bisnis ini harus didorong semua? Jadi kalau dari kami di Olah Karsa itu visinya satu, sebenarnya bagaimana mendorong CSR ini menjadi strategi bisnis jangka panjang gitu. Sehingga bisnis ini bisa menjadi bisnis yang berkelanjutan atau sustainable business. Nah, apa kok kemudian kita mengusung ya CSR ini menjadi strategi bisnis jangka panjang? Karena kami meyakini gitu ya, kalau perusahaan itu kan pijakannya sebagai satu organisasi profit tentu adalah strategi bisnis gitu. Sehingga kalau CSR ini hanya sebagai kegiatan yang sifatnya residu atau mungkin hanya sampingan ya, hanya bagi-bagi profit ataupun bisa dibilang giveaway gitu, saya pikir perusahaan tidak akan serius untuk mengerjakan yang namanya CSR ini gitu. Padahal CSR ini sangat strategis untuk tadi mendorong pembangunan berkelanjutan. Sehingga saya pikir CSR ini perlu untuk kemudian kita tarik lebih jauh menjadi strategi bisnis jangka panjang gitu ya. Ketika CSR sudah menjadi strategi bisnis jangka panjang, tentu yang dilakukan perusahaan adalah dengan serius ya, mulai dari top manajemen perusahaan sampai nanti level officer-nya, sampai nanti stakeholder-nya itu memperhatikan beberapa aspek keberlanjutan tadi gitu ya. Dan kalau kita bicara sustainable development, yang pertama adalah bagaimana dalam business operation-nya itu menciptakan dampak yang positif terhadap lingkungan, masyarakat, dan juga tentu pertumbuhan ekonomi. Karena mereka sebagai profit organization ya, for profit organization gitu. Yang kedua adalah bagaimana juga perusahaan itu dalam prakteknya itu bertanggung jawab terhadap impact yang negatif ya, karena kita juga harus menyadari bahwa masih ada beberapa perusahaan yang bagaimanapun juga tetap menimbulkan dampak negatif terhadap environment gitu. Itu juga harus menjadi perhatian khusus gitu. Jadi paling enggak dua definisi ini yang harus diartikan dalam sustainable business gitu ya. Nah, kalau bicara bagaimana tata kelola CSR itu bisa dijalankan, itu ini saya ngambil dari The Global Compact ya panduannya. Jadi secara umum yang dilakukan itu mulai dari komitmen gitu ya. Nanti di belakang saya akan sampaikan sejauh ini saya sudah banyak mewawancarai ya teman-teman. Kemarin baru kita ngerilis reporting di Olah Karsa dan saya sendiri turun untuk ikut mewawancarai. Ada sekitar 36 perusahaan yang kita wawancarai dan banyak diantaranya ketika program CSR-nya itu sudah menjadi bagian daripada strategi bisnis, itu selalu dimulai dengan komitmen top manajemennya. Itu yang menjadi ciri pertama ya. Kalau kita pengen CSR kita baik dan berkelanjutan gitu ya, dan bisa benar-benar tata kelolanya bagus, yang harus dipastikan pertama adalah komitmen owner maupun top manajemennya. Kemarin saya wawancara beberapa VP, ketika VP kemudian CEO dan segala macamnya, ketika mereka sudah punya pemahaman yang baik tentang CSR ini, tentu nanti di faktor yang lain itu pasti akan mengikuti gitu ya. Jadi yang pertama harus diperhatikan dalam tata kelola CSR adalah tentang komitmen. Kemudian yang kedua adalah assessment ya.
assessment ini bahasa yang umum sekali digunakan. Kalau di teman-teman AKN kan biasa melakukan community development, assessment juga menjadi salah satu komponen penting ya, baik dari assessment resiko, assessment peluang, kemudian assessment kebutuhan, dan lain sebagainya. Lalu setelah assessment apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah define, mendeskripsikan, mendefinisikan apa yang menjadi tujuan, strategi, dan juga nanti policy-nya dari suatu perusahaan. Lalu kemudian yang dilakukan adalah implementasi nih. Implementasi baru di dalam implementasi ini bisa dengan menggunakan pendekatan community development gitu. Dan selanjutnya adalah measure. Ini yang belum banyak dilakukan juga, bahwa setelah tadi implementasi yang dilakukan itu adalah pengukuran dampak. Nah, ini kita juga lagi banyak mempromosikan nih tentang pengukuran dampak gitu ya. Jadi bukan hanya melakukan program saja, tetapi juga perlu diukur sejauh mana sih sebenarnya dampak yang bisa ditimbulkan dari program CSR gitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana perusahaan juga mampu mengkomunikasikan ya suatu program kepada stakeholder-nya gitu. Nah, khawatir ketika komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, ini ada kesalahpahaman nih antara perusahaan dengan stakeholder-nya. Nah, ini mungkin secara umum tata kelola CSR yang bisa jadi guidance ya perusahaan untuk menjalankan program CSR-nya. Dan mungkin ini salah satu transformasi CSR itu sebenarnya kalau dulu mungkin dimulai dari yang namanya filantropi, kemudian social responsibility, dan sekarang banyak berkembang itu bentuknya adalah creating zero value. Nah, kalau dulu mungkin bentuknya adalah donation ya, volunteering dan lain sebagainya, kemudian agak bergeser kepada proyek-proyek strategis, inisiatif sosial dan segala macamnya yang related dengan core bisnis perusahaan, kemudian juga bergeser sekarang kepada bagaimana perusahaan juga melihat nih opportunity dalam bisnisnya gitu. Jadi mereka juga melihat society problem, kemudian juga mereka melihat business opportunity, sehingga itu menjadi satu kesatuan. Jadi programnya perusahaan itu bukan hanya program yang terpisah, tetapi benar-benar menyatu dalam satu proses bisnis. Ada banyak contoh perusahaan di Indonesia yang sudah coba mengarah ke creating zero value. Nanti mungkin bisa dilihat di beberapa contohnya ya. Dan ini mungkin saya kenalkan sedikit tentang olah karsa. Jadi secara ideation atau ide bisnis olah karsa itu sebenarnya adalah dalam menjalankan program CSR itu satu hal fundamental yang kita lakukan adalah bagaimana kita menyiapkan research and development-nya gitu. Jadi tadi analisis kebutuhannya, kemudian juga assessment resiko dan segala macam itu bisa teridentifikasi di awal. Jadi jangan sampai membuat program itu benar-benar jauh dari kebutuhan masyarakat, kemudian jauh dari core kompetensi maupun core bisnis dari perusahaan, sehingga nggak nyambung nih program gitu ya, nggak memberikan dampak kepada siapapun. Nah, harapannya program yang kita buat itu memberikan dampak juga kepada perusahaan terhadap keberlanjutan bisnisnya, tetapi juga memberikan dampak kepada masyarakat. Gitu. Nah, selanjutnya yang menjadi pilar ibaratnya rumah, implementasinya itu bisa dalam bentuk community development, bisa dalam bentuk kewirausahaan sosial dan lain sebagainya. Dan menjadi atap itu adalah komunikasi program CSR, sehingga kita bisa dorong bagaimana sustainable business ini menjadi tujuan daripada implementasi program CSR. Nah, ini mungkin inovasi yang juga sekarang sedang dikerjakan oleh teman-teman olah karsa. Jadi kita buat namanya social responsibility apps. Secara umum fungsi dari aplikasi ini adalah untuk satu adalah bagaimana melakukan manajemen data ya, keseluruhan aktivitas tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana melakukan monitoring, karena sejauh ini juga yang menjadi permasalahan adalah tentang monitoring program, sehingga aplikasi ini harapannya membantu dalam proses monitoring. Dan yang ketiga adalah bisa mengukur dampak tadi gitu. Baik dampak investasi perusahaan yang dijalankan melalui metodenya adalah sekarang ini banyak yang menggunakan metode social return on investment. Ini mungkin satu sesi sendiri nih kalau kita bahas tentang SROI ya. Kemudian ada satu lagi adalah indeks kepuasan masyarakat. Itu yang bisa digunakan menjadi tools yang bisa mengukur dampak dari program ataupun inisiatif CSR gitu. Dan ini mungkin kalau teman-teman pengen tahu contohnya gitu ya, contoh bagaimana sih implementasinya yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana CSR embedded di dalam satu strategi bisnis, teman-teman bisa download nih full versionnya. Kemarin kita baru launching satu popular artikel ya di olahkarsa.com/CSR Outlook, teman-teman bisa download. Nah, ini yang tadi saya bilang, saya udah mewawancarai lebih dari kita 5.400 partisipan yang join di event kita, kemudian kita menyelenggarakan 25 event, kemudian 82 speaker dan informan yang kita
wawancarain dan kita ajak ngobrol gitu ya. Dan kalau dihitung jamnya itu lebih dari 125 jam kita ngobrol dengan berbagai macam, mulai dari pimpinan perusahaan, akademisi, manajer, kemudian banyak pihak yang selama ini sudah banyak terlibat di dalam inisiatif program CSR. Dan satu hal kenapa kok kita melakukan itu dari Olah Karsa, karena kita selalu percaya ya, salah satu hal yang sering saya sampaikan kepada teman-teman tim di Olah Karsa itu adalah bagaimana dengan mendengarkan ini kita bisa memahami berbagai komitmen, inisiatif, tantangan, dan strategi yang dilakukan oleh perusahaan tentang implementasi program CSR di Indonesia. Dan ini beberapa mungkin kutipan-kutipan ya, komitmen perusahaan terhadap CSR, mungkin bisa dilihat di nanti reporting yang tadi sudah saya sampaikan. Ada beberapa pimpinan perusahaan yang kita wawancarai, dan berbagai pihak ya, bagaimana tantangannya mendorong CSR ini sebagai strategi bisnis, kemudian juga tantangan implementasi di lapangan itu banyak nanti diceritakan di Indonesian CSR Landscape nih, yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi mungkin real case-nya nanti bisa dilihat di sini, teman-teman semuanya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Harapannya saya akan banyak diskusi dari teman-teman semuanya. Saya pikir teman-teman semua punya pengalaman dan juga pemahaman tersendiri, dan semoga forum dialog ini kita bisa ngobrol lebih banyak. Dan satu yang kita ingin bawa adalah bagaimana kita bisa membawa make the future CSR wave ya. Kita bisa membawa satu gelombang masa depan baru tentang CSR, dan mungkin kalau teman-teman berkenan juga di akhir diskusi ini saya akan ada beberapa apresiasi lah untuk teman-teman nanti yang bisa menceritakan tentang materi yang saya sampaikan hari ini. Mungkin nanti bisa diupload di story dan segala macam, bisa di tag Olah Karsa dan juga tag Instagram saya secara personal, ceritakan, nanti insya Allah ada apresiasi terhadap beberapa komentar terbaik ataupun nanti insightful komentar lah dari teman-teman semuanya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Unggul atas tadi ilmu-ilmu yang udah Kak Unggul sharing ke kita. Serius itu keren banget sih. Karena sebenarnya jujur aku juga masih sangat baru ya soal CSR ini, nggak terlalu banyak tahu. Cuman hari ini benar-benar banyak insight soal CSR. Ternyata kayak ada bukan beberapa, tapi kayak banyak perusahaan juga yang mungkin sekarang sudah mulai aware untuk bikin program-program yang mereka nggak cuma mendatangkan profit untuk perusahaan sendiri, tapi juga untuk bisa memberikan dampak bagi sosial. Kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan atau mungkin ada masukan atau mungkin mau apa ya istilahnya men-sharing juga ilmu teman-teman, bisa langsung di chat aja, nanti bisa aku bacakan. Mungkin gini Kak Unggul, aku punya pertanyaan yang pribadi sebenarnya. Jadi kayak tadi tuh sempat di-mention, aku lupa di slide mana, tapi tentang pengukuran. Ya. Nah, jadi tuh aku sempat baca-baca sedikit juga soal CSR, dan kayak aku masih bingung sebenarnya gimana sih tolak ukur suatu CSR itu benar-benar bisa memberikan dampak bagi sosial gitu. Jadi nggak kayak mereka cuma bikin program, terus apa ya istilah tolak ukurnya tuh apa gitu, standarnya tuh apa, benar-benar sampai program yang mereka berikan itu bisa berdampak bagi sosial. Kayak gitu. Mungkin bisa dijawab Kak Unggul? Thank you. Aulia, kok keren banget nih tadi pertanyaannya ya. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang program, tadi yang udah aku sampaikan gitu ya, untuk mendesain satu program itu nggak boleh asal desain gitu. Tiba-tiba misalnya perusahaannya adalah perusahaan, misalnya apa ya, let's say migas gitu ya, industri migas gitu ya. Kemudian tiba-tiba buat program yang nggak nyambung nih. Dan kemudian programnya ini memang lebih populer dan segala macamnya gitu ya. Nggak bisa sebenarnya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya dalam mendesain satu program CSR, kata kuncinya adalah juga harus dilihat core kompetensi dan juga core bisnis perusahaannya gitu. Jadi harapannya perusahaan juga bisa transfer knowledge-nya, transfer teknologinya juga, ataupun juga nanti employee-nya juga bisa ikut terlibat dalam program CSR-nya. Itu yang pertama. Jadi kenapa saya tadi bilang di awal CSR ini harus menjadi strategi jangka panjang, karena harapannya juga perusahaan juga serius juga untuk kemudian kalau ketika CSR ini masuk di dalam strategi dia gitu ya, jangka panjangnya gitu. Jadi bukan hanya
satu program yang terpisah atau satu program filantropi yang sifatnya hanya bagi-bagi laba aja, tetapi benar-benar embedded di dalam satu sistem bisnis mereka juga gitu. Syukur-syukur bisa masuk di dalam rantai bisnis mereka juga gitu ya. Dan mungkin kalau bicara tentang pengukuran, salah satu tools yang menarik untuk kita pelajari mungkin nanti sesi-sesi yang lain gitu ya, Aulia, itu adalah tentang social return on investment. Jadi social return on investment ini salah satu tools yang barangkali bisa membantu melihat ketika misalnya perusahaan spending money gitu, misalnya 200 juta untuk satu inisiatif program CSR. Nah, dengan metode ini bisa diukur tuh antara nilai investasi dengan nilai kebermanfaatannya. Rumusnya sangat teknikal, jadi mungkin nanti atau teman-teman bisa baca di blognya Olah Karsa, kayaknya ada tentang rumus itu sekilas ya. Jadi intinya adalah mengukur bagaimana nilai investasi yang dikeluarkan perusahaan itu dengan nilai manfaat yang nanti juga bisa didapatkan gitu. Mungkin secara umum kayak gitu, Aulia. Oke, thank you buat penjelasannya Kak Unggul. Kak Unggul di sini udah mulai ada pertanyaan. Sebentar. Dari Amanda Nabila. Sore Kak Unggul dan para panitia. Halo, sore juga Amanda. Saya Amanda dari Jakarta, ingin bertanya, berhubung partisipasi masyarakat jadi salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan CSR, bagaimana Olah Karsa sebagai pihak yang membantu dalam terlaksana CSR dalam membangun partisipasi masyarakat tersebut? Terima kasih juga Amanda. Mungkin Kak Unggul silahkan dijawab. Siap, ini balik lagi ke tadi slide-ku tentang tata kelola. Salah satu hal yang penting dalam CSR adalah assessment ya. Jadi assessment resiko, assessment opportunity, assessment needs, kebutuhan, dan juga assessment potensi. Ini yang tidak boleh lepas di dalam implementasi program CSR. Nah sebenarnya kalau bicara tentang partisipasi, salah satu pendekatan yang paling relate ya dengan partisipasi, apalagi misalnya tempatnya di rural area, beda lagi kalau misalnya di perkotaan ya, tapi kalau di rural area, aku pikir community development itu masih menjadi pendekatan yang relevan gitu ya. Karena di dalam proses community development itu menitik beratkan gitu ya pada satu proses partisipasi gitu. Sehingga kalau CSR-nya pengen berkelanjutan dan masyarakat punya bahasanya sense of belonging terhadap program yang diinisiasi oleh perusahaan, itu tentu community development bisa menjadi salah satu cara ya yang paling strategis untuk bisa dipilih perusahaan dalam implementasi program CSR-nya sih. Gitu mungkin jawabannya. Oke, di sini juga udah mulai ada beberapa pertanyaan. Sebentar. Oke, di sini ada, halo, saya Chandra dari Bekasi, ingin bertanya, kan Olah Karsa bekerja dalam program khususnya di CSR. Apa program CSR oleh Olah Karsa sebagai penerapan community relation? Mungkin silakan dijawab, Kak Unggul. Ya, kalau berbicara dengan community relation ini banyak hal yang bisa dilakukan ya. Kalau di Olah Karsa ada beberapa program yang kita inisiasi dalam implementasi program CSR. Salah satu yang menurut saya penting untuk diperhatikan, kita juga ada kerjasama dengan beberapa perusahaan, salah satunya adalah Airnav Indonesia gitu ya. Nah di Airnav Indonesia ini, karena Airnav Indonesia ini unik case-nya, jadi Airnav Indonesia ini perusahaan navigasi udara gitu, dan perusahaan ini tuh nggak punya kompetitor ya, secara kompetitor mereka nggak punya, dan sebenarnya mereka itu kemarin lebih banyak mention ke kita itu tentang bagaimana melibatkan karyawan-karyawannya dalam satu program CSR gitu. Sehingga kita buat namanya program Sri Kandi Airnav gitu. Intinya adalah memberdayakan perempuan di desa-desa di jalur penerbangan yang selama ini juga dilewati oleh Airnav gitu ya. Dan itu harapannya juga bisa mengenalkan tentang Airnav Indonesia itu apa, karena banyak case tentang misalnya di beberapa kota Airnav itu, kalau ada 2 kabupaten yang mungkin aku nggak bisa sebutkan daerahnya itu ya, itu tuh ada kebudayaan untuk menebangkan balon. Jadi menebangkan balon ini mengganggu lalu lintas udara gitu ya. Sehingga program ini selain pemberdayaan juga diedukasi untuk bahayanya misalnya menerbangkan balon yang mengganggu aktivitas lalu lintas udara dan lain sebagainya. Terus kemudian ada beberapa program lagi yang juga sedang kita siapkan. Salah satunya ada di wilayah Jawa Timur. Itu perusahaannya adalah perusahaan herbal ya, perusahaan herbal, dan kita coba mengupayakan bahwa salah satu produk yang ada di masyarakat itu
bisa menjadi rantai pasok lah di dalam satu proses bisnis itu. Jadi nggak pemberdayaan aja, tapi komoditas yang ada di masyarakat itu juga menjadi bagian dari rantai bisnis suatu perusahaan gitu ya. Itu sih mungkin yang jadi beberapa referensi, mungkin bisa dilihat di reporting yang tadi saya sampaikan ya, di Indonesian CSR Landscape. Itu banyak sekali study case program yang menarik menurut saya. Jadi detailnya mungkin bisa dilihat di situ sih, kalau tentang implementasi program dari perusahaan gitu. Oke, terima kasih Kak Unggul. Di sini juga masih ternyata banyak banget yang mau nanya nih. Ya. Banyak banget sih. Sebentar. Oke, di sini ada dari Mutori_HI. Sekarang implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sudah mulai bergeser dari CSR ke CSV. Inisiasi program-program apakah yang sebaiknya yang sebaiknya dikembangkan oleh masyarakat. Yang sebaiknya dikembangkan oleh masyarakat sekitar terhadap kondisi ini ya. Silakan Kak Unggul. Ya, memang betul. Sebenarnya ini bukan bergeser ke CSV ya, tapi bentuk implementasi ataupun model terbaru dari CSR adalah salah satu alternatifnya adalah dengan creating zero value gitu ya. Jadi bukan kemudian merubah dari CSR ke CSV, sebenarnya bukan, tetapi sebagai bentuk implementasi CSR-nya itu bisa dalam bentuk share value. Nah, kalau menurut saya, kalau ini perspektif yang dilihat adalah bagaimana masyarakat merespon terhadap perkembangan itu, kemudian bisa relate ya dengan kebutuhan dan juga tren perusahaan dalam implementasi program CSR-nya adalah harus diidentifikasi antara potensi yang dimiliki masyarakat dengan core kompetensi maupun core bisnis perusahaan gitu. Jadi misalnya punya program di bidang pendidikan. Nah, mana kira-kira perusahaan yang punya concern terhadap isu pendidikan. Terus kemudian misalnya punya komoditi tentang, ya tadi saya sampaikan herbal begitu ya. Nah, coba identifikasi perusahaan mana yang kira-kira juga relatable dengan komoditas yang sedang dikembangkan masyarakat gitu. Dan mungkin sektor-sektor yang lain gitu. Karena menurut saya awareness perusahaan terhadap hal itu sekarang juga meningkat gitu ya. Sehingga kalau ini pendekatannya dari masyarakat, tentu masyarakat harus juga tahu nih kira-kira perusahaan mana yang kira-kira sesuai dengan potensi saya sebagai masyarakat gitu ya, dalam satu kelompok masyarakat. Itu sih mungkin yang jadi kata kuncinya gitu. Makasih Pak Mutohori dari HI ya, Human Initiative. Oke, di sini juga ada pertanyaan lagi dari Noval Satria Putra Listian. Sore Kak, saya Noval dari Cikarang ingin bertanya terkait hambatan apa saja yang biasa dialami perusahaan saat awal penerapan CSR. Iya, kalau bicara hambatan tentu banyak sekali ya. Kemarin kita sempat neliti tentang stakeholder engagement gitu. Jadi bagaimana perusahaan itu menjalin hubungan ataupun engagement dengan para stakeholdernya. Nah, ternyata ini banyak sekali ditemukan ya ketika CSR-nya nggak tepat atau mungkin CSR-nya sejauh ini tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik, tentu ada banyak efek samping. Kemudian ketika meluncurkan suatu program juga ada rejection ya, penolakan dari masyarakat gitu. Jadi menurut saya penolakan itu wajar terjadi, terutama perusahaan-perusahaan yang ekstraktif ya, perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan eksplorasi alam itu pasti akan ada rejection-nya dalam menjalankan program CSR gitu. Nah, sebelum kepada program CSR menurut saya perlu ditinjau dulu, perlu refleksi dulu sejauh ini bagaimana sih perusahaan dalam menjalin hubungan ya, community relation-nya dengan masyarakat di sekitar itu sejauh apa gitu. Jangan-jangan nanti perusahaan ini lompat duluan nih langsung ke CSR padahal hal-hal mendasar misalnya tentang community relation itu belum bisa dijalankan dengan baik oleh perusahaan dalam menjalin hubungan dengan stakeholder gitu ya. Jadi kalau CSR ini kan sudah dalam bentuk program ya. Kalau community relation itu kan ya basically ini sebenarnya harus sudah berjalan terlebih dahulu sebelum kita meluncurkan suatu program gitu. Sehingga ketika kita menjalankan suatu program itu masyarakat secara hubungan dengan perusahaan juga sudah baik gitu. Tapi menurut saya yang jadi catatan penting adalah bagaimana tadi proses community relation itu juga bisa dipastikan sudah berjalan oleh perusahaan gitu. Sehingga tantangan tentang rejection, kemudian juga salah satu tantangan yang dihadapi dalam implementasi program CSR adalah merubah mindset masyarakat dari yang tadi saya sampaikan cuma soal rupiah ya, itu menjadi satu hal yang wajib untuk dilakukan gitu. Karena
juga banyak yang nganggap CSR ini hanya sebatas ya bagi-bagi untung lah, bagi-bagi laba gitu ya. Jadi mereka agak malas misalnya kalau dilibatkan dalam satu inisiatif program gitu. Padahal yang kita ingin dorong kan sebenarnya kemandirian dari masyarakat. Nah itu menjadi beberapa tantangan sih sebenarnya. Dan juga menjamin komitmen seluruh pihak. Kalau misalnya ini bekerja sama dengan pihak ketiga, NGO ataupun misalnya bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah desa dan segala macam, komitmen semua pihak yang dilibatkan ini bisa berkomitmen dalam jangka panjang gitu. Bukan hanya hal yang sifatnya seremonial saja. Itu sih yang menurut saya menjadi tantangan dalam implementasi program CSR gitu. Gitu mungkin Aulia dan teman-teman semuanya. Luar biasa nih pertanyaannya dalam-dalam semua nih. Iya, aku juga nggak nyangka sih ternyata pertanyaannya keren-keren banget. Nah di sini juga ada pertanyaan lagi nih Kak Unggul. Semoga Kak Unggul nggak aus ya jawab Iya, siap. pertanyaannya. Ini saya sebenarnya ada interaksi nih dari teman-teman nih. Ya, semoga ntar lagi kayak ada diskusi, mungkin mereka bisa menyampaikan pengalaman mereka ya Kak Unggul ya. Siap, Oke, di sini ada pertanyaan dari Septian Inzaghi underscore UGM, kayak dari UGM ya. Saya Septian, permisi Kak Unggul, saya rasa tren CSR saat ini memang lagi marak diperbincangkan di perusahaan, tetapi saya pernah membaca sebentar, UU terhadap isu tersebut. Apakah ada regulasi terbaru tentang anggaran CSR ya Kak? Bentar, saya baca dulu ya. Yang Septian Inzaghi ya? Iya. Permisi Kang, saya rasa tren CSR saat ini memang lagi marak diperbincangkan di perusahaan, tetapi saya pernah membaca undang-undang tentang anggaran perusahaan untuk CSR, seingat saya tidak ada angka persentase minimum anggaran yang harus mereka keluarkan untuk program CSR. Dari minimnya regulasi mengakibatkan program CSR hanya bersifat pemadam kebakaran. Exactly, benar nih apa yang disampaikan. Atau kalau ada bencana baru mengadakan filantropi ya, tanpa adanya program yang membuat mandiri. Bagaimana tanggapan Kak Unggul terhadap isu tersebut? Nah ini sebenarnya yang menjadi concern juga di kami di Olah Karsa gitu ya. Jadi kita coba rubah sebenarnya. Karena kalau kita bergantung pada regulasi, itu menurut saya hal yang sangat berat. Ada banyak kepentingan yang ada di sana gitu ya. Sehingga menurut saya jauh lebih penting adalah mengkampanyekan dan mempromosikan CSR ini menjadi strategi bisnis. Jadi lebih dari hanya sekedar menjadi pemadam kebakaran ataupun mengikuti aturan regulasi. Karena kalaupun misalnya ditekan dalam aturan regulasi ya, itu tidak bisa menjamin nih dalam implementasinya mereka serius secara manajemen keseluruhannya dari pimpinan perusahaan sampai juga level terendah dari suatu perusahaan. Satu-satunya yang bisa menjamin perusahaan itu serius dalam memikirkan CSR itu adalah dengan memasukkan CSR ini sebagai strategi bisnis mereka gitu. Karena mereka sadar betul kalau aku ngelaksanain CSR ada banyak benefit yang aku dapat nih gitu ya. Selain aku juga buat inisiatif untuk masyarakat di sekitar kepada stakeholder juga banyak hal yang bisa aku dapatkan dari program CSR ini. Sehingga mereka secara dukungan keuangan, dukungan SDM itu juga akhirnya serius. Karena bukan hanya dukungan keuangan ya, banyak perusahaan yang punya dukungan keuangan besar, bermiliar-miliar dalam setahun misalnya. Tetapi dukungan SDM juga penting. Misalnya, nggak semua perusahaan punya divisi khusus CSR, ataupun nggak semua perusahaan punya divisi khusus untuk community development. Jadi, menurut saya perlu untuk dikampanyekan bahwa CSR ini menjadi strategi bisnis jangka panjang gitu sih. Jadi mereka akhirnya punya daya dukung yang kuat, bukan hanya dari sisi anggaran, tapi juga dari sisi prioritas. Jadi mereka akan sadar, oh oke, aku perlu nih buat divisi khusus CSR, aku perlu nih buat divisi khusus community development gitu ya, sehingga program yang dijalankan ini benar-benar bisa dipastikan sustain gitu. Itu sih menurutku atas tanggapan itu ya. Jadi menurut saya undang-undang ini nggak kemudian menjadi jawaban. Ini penting sebagai regulasi karena kita hidup di negara yang menjadikan hukum ini menjadi rujukan ya. Tetapi menurutku ini bukan satu-satunya solusi untuk mendorong CSR ini benar-benar bisa terinternalisasi lah di dalam satu tata kelola CSR perusahaan. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan. Dan Inzaghi ya. Oke, by the way ini juga masih ada pertanyaan lagi dari Mutmainah. Halo Kak Unggul dan Kak Aulia, aku Ina dari Jakarta. Mau tanya Kak, sekarang kan juga banyak ya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan CSR. Ada nggak sih Kak training untuk punya skill ini? Atau dari Olah Karsa mungkin ada? Banyak sih, aku pikir trainingnya banyak ya. Dan kalau dari Olah Karsa, kita sebenarnya kalau untuk training eksternal kita nggak pernah berbayar. Dulu pernah, kemudian setelah aku pikir kayaknya awareness ini
kita perlu sampaikan ke publik gitu ya. Kalau dulu juga sasaran kita bukan umum tapi memang employee di bidang CSR gitu. Nah, kalau sekarang sering banget kalau teman-teman lihat di Olah Karsa baik di website maupun di sosial medianya ada beberapa pembahasan tentang CSR gitu ya. Tentang topik-topik tadi kayak SROI, tentang alat ukur itu kita pernah ngadain satu sesi khusus. Tentang share value juga saya pernah ngadain satu sesi khusus dan segala macamnya gitu. Jadi Olah Karsa juga ada dan juga ada beberapa institusi lain kok banyak training-training tentang CSR banyak saya pikir institusi-institusi lain yang juga concern untuk di situ. Dan tadi apa lagi pertanyaannya? Sorry. Atau dari Olah Karsa mungkin ada. Oh iya, ada. Ada ya. Nah, Ada. mungkin Mutmainah kalau misalkan nanti tertarik bisa langsung itu aja ya Iya, di Instagramnya Olah Karsa ya Kak ya. Iya, betul. Biasanya di situ pasti banyak banget informasi-informasi untuk training skill kayak gitu. Oke, di sini juga ada pertanyaan dari Rizky Prabawati. Sebentar. Pada realitasnya banyak perusahaan yang belum memberikan dampak pada sekitar. Tentunya hal tersebut telah melukai syarat berdirinya sebuah perusahaan, utamanya perusahaan ekstraktif. Betul. Lucunya pemerintah sendiri juga banyak yang tidak mengetahui kondisi keadaan di perusahaan. Iya. Sebentar. Ini wait. By the way ini kok hilang ya? Sebentar di aku. Di Kak Unggul mungkin ada nggak Kak pertanyaannya Kak? Dari Kak Rizky. Kak Rizky Prabawati ya, pada realitasnya ya, perusahaan yang tentu memberikan dampak pada sekitar, tentunya terus melukai syarat berdirinya sebuah perusahaan utamanya perusahaan ekstraktif. Lucunya pemerintah sendiri juga banyak yang tidak mengetahui kondisi keadaan di perusahaan sudah melaksanakan atau belum kegiatan yang membangun untuk sekitar. Lantas posisi CSR di sini seperti apa? Oke, ini nyangkut ke government ya, terutama hal-hal perusahaan-perusahaan yang bersifat ekstraktif. Kalau mereka yang berkaitan dengan SDM itu biasanya ada yang namanya program PPM ya, program pemberdayaan masyarakat. Mereka lebih mengenalnya ke sana gitu ya. Jadi CSR ini memang gini, dari awal saya mendirikan Olah Karsa juga sebenarnya banyak orang yang mempertanyakan gitu ya. Kenapa kok CSR gitu? Karena saya sadar betul di CSR ini masih banyak problemnya, masih banyak masalahnya gitu ya. Dan saya secara pribadi meyakini bahwa big problem is a big opportunity gitu. Dan ketika ini masalah juga besar, saya pikir juga nggak kemudian membuat kita yang punya inisiatif ataupun ide itu untuk kemudian mundur nih, untuk tidak terlibat dalam satu masalah itu. Ini masalah yang crowded banget, karena kalau kita baca tentang CSR, itu banyak stakeholder yang terlibat. Misalnya ada perusahaan yang melibatkan juga aparat misalnya, kemudian pemerintah, kemudian NGO, belum lagi LSM lokalnya, belum lagi misalnya perusahaannya sendiri yang juga bermasalah dan lain sebagainya. Banyak pihak yang punya kepentingan yang pertama, sehingga sangat riskan namanya CSR ini menjadi konflik of interest dalam tata kelolanya gitu ya. Yang kedua, menurut saya kalau tadi pemerintah daerah kok nggak tahu dan segala macamnya, karena memang kalau saya lihat sejauh ini, karena kemarin saya juga wawancara beberapa pihak ya, ternyata tentang definisi CSR ini juga masih banyak yang belum memahami secara utuh dan juga mereka mengartikan CSR ini dengan definisinya masing-masing. Jadi pemerintah punya klaim sendiri tentang CSR, masyarakat juga mungkin barangkali punya klaim sendiri terhadap definisi CSR, perusahaan juga punya klaim sendiri, organisasi non-profit juga mungkin punya klaim sendiri terhadap program CSR gitu. Jadi misinterpretasi tentang CSR ini menurutku juga menjadi problem yang saat ini juga menjadi masalah gitu ya tentang implementasi program CSR. Nah, kalau tadi ditanya lantas posisi CSR seperti apa, harus diakui belum semua perusahaan saat ini punya awareness terkait tentang program CSR gitu. Mungkin mereka nganggapnya ketika mereka nyumbang ke pemerintah misalnya atau mungkin nyumbang ke beberapa pihak itu CSR gitu. Padahal kalau tadi aku sampaikan ya ada 7 core subject social responsibility itu kan banyak segmennya. Kita bicara konsumen itu juga bicara CSR. Kita bicara tentang praktek buruh juga itu CSR. Kita bicara tentang community development dan involvement di sekitar wilayah operasional perusahaan itu juga CSR. Jadi spektrumnya itu tidak dipahami seluas itu gitu. Sehingga ini sih yang menurutku aku minta bantuan juga nih ke teman-teman semua untuk menyampaikan juga bahwa CSR itu nggak sesempit itu dan juga ketika perusahaan menjalankan CSR itu bukan artinya perusahaan menyisihkan
uangnya saja untuk membagi-bagikan, tetapi juga mereka juga dapat benefit secara umum terkait bagaimana mereka juga melaksanakan program CSR yang mendorong mereka juga menjadi praktek bisnis yang berkelanjutan. Itu mungkin. Aku Oke. minum dulu ya, izin ya. Iya, minum dulu Kak. Karena ternyata pertanyaannya banyak banget dan emang Ini lumayan semua bikin nih, teman-teman. aus ya. Ini udah ahli semua, aku yakin pertanyaan-pertanyaan ngeri-ngeri. Oke, tapi Kak di sini juga masih ada pertanyaan. Oke, kita Jadi gas, sebelum oke. sesinya habis gak apa-apa ya Kak ya. Oke, di sini ada Papin Safir Muhammad. Kenal ya. Saya Safir Muhammad, mohon izin bertanya, jikalau ada sebuah masyarakat yang mereka tidak ingin diberdayakan, semisal diberikan pengajaran atau diajak wirausaha, masyarakat cuma mau diberikan uang atau materi saja. Menurut Mas Unggul, apa yang seharusnya dilakukan, sedangkan seharusnya memberdayakan bukan charity? Apakah harus Dipaksa. dipaksa atau pelan-pelan diusahakan? Kalau bicara tentang cara ya, ini kan udah teknikal, bukan hanya CSR, tapi sudah bagaimana cara melakukan program community development ataupun pemberdayaan masyarakat gitu ya. Ini bicara tentang ilmu dan juga bicara tentang art menurut saya. Teman-teman AKN mungkin sering juga membahas tentang artnya ini. Kalau saya pikir AKN ini jagonya lah ini tentang community development gitu ya. Dan artnya ini yang mungkin kadang sulit didefinisikan gitu ya dalam proses community development. Apalagi dalam konteks Indonesia, kita bicara Komdev itu satu suku dengan suku yang lain, satu wilayah dengan wilayah yang lain punya karakteristik yang berbeda-beda. Maka menurut saya yang penting untuk dilakukan, charity memang bukan jadi satu hal yang bisa diperkenankan untuk diberikan secara mentah ya. Tapi mungkin bisa dilihat kondisi masyarakatnya seperti apa gitu. Dan saya juga nggak menyarankan perusahaan untuk menjalankan program charity gitu. Nah, lalu kemudian caranya bagaimana? Menurut saya dialog itu menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Baik untuk assessment dan lain sebagainya. Kira-kira masyarakat ini, kalau bahasa ilmiahnya mungkin bisa dibilang social listening dan segala macamnya, itu mereka akan lebih bisa diajak dialog dengan pendekatan budayakah, dengan pendekatan agamakah, atau dengan pendekatan yang lainnya. Itu menurut saya juga harus diketahui di awal gitu. Untuk kemudian menyisipkan tadi pesan-pesan misalnya jangan hanya bicara modal ya, tapi bicara tentang kapasitas nih harus kita tingkatkan dan segala macam. Karena sekarang saya juga lagi pegang nih proyek kewirausahaan juga. Ada 150 keluarga yang kita dampingi dan itu tanpa modal ya. Jadi nggak ada modal usahanya. Sulit memang kita masuk melakukan pendampingan, terus kemudian kita ngajarin tentang financial literation gitu, tentang ngajarin mereka pencatatan keuangan dan sebagainya. Itu mereka mikirnya usahaku masih kecil ngapain harus dicatat. Tapi kan nggak kayak gitu juga ya gitu ya. Nah, menyampaikan kenapa mereka penting untuk melakukan pencatatan keuangan, mereka kenapa penting untuk awareness terhadap hal-hal yang menurut kita penting dalam melakukan wirausaha itu dengan art. Artnya bisa teman-teman masuk dari sisi agama, artnya misalnya teman-teman masuk dari sisi sosial, misalnya teman-teman masuk kepada forum-forum yang kira-kira mana nih saluran yang bisa teman-teman masuk lebih efektif gitu ya. Itu bicara tentang artnya di Komdev sih menurut saya. Satu sesi sendiri Mbak Olia nanti kita bahas tentang community development, AKN banyak lah jagoannya gitu. Mas Papin nih salam kenal juga, salam kenal. Terima kasih Mas sudah nanya. Ini Mas Papin kenal saya juga Mbak Olia dari Surabaya nih Mas Papin. Sosiologi nih. Oke, halo. Kak, ini ada pertanyaan bagus nih dari Zul. Jadi Kak Unggul, apa sih tips buat organisasi kita diterima oleh corporate sebagai mitra strategisnya dalam menyalurkan CSR-nya? Oke, kalau organisasi teman-teman ini, let's say berarti NGO ya, atau komunitas nih ya mungkin ya. Dan mungkin teman-teman punya satu isu spesifik, kan saya pikir NGO juga mereka punya isu spesifik, misalnya pemberdayaan ekonomi. Ekonominya siapa? Misalnya ibu-ibu misalnya. Atau kemudian teman-teman spesifik ke anak misalnya. Atau mungkin teman-teman spesifik ke youth empowerment misalnya. Atau teman-teman spesifik ke lingkungan. Jadi aku pengen tahu dulu nih kira-kira concern dari organisasi ataupun komunitas teman-teman ini di isu yang mana. Lalu kedua yang teman-teman lakukan adalah mencari perusahaan yang secara core kompetensi, core bisnis, dan juga mereka punya perhatian khusus atau mungkin ownernya nih punya interested terhadap satu isu itu gitu. Jadi teman-teman menurutku perlu untuk identifikasi itu. Jangan sampai teman-teman kalau mengajak bermitra gitu ya, serta-merta
salah kamar nantinya jadinya. Jadi perusahaan nggak punya, ngapain aku harus ngurusin isu itu, mereka nggak punya interest gitu, nggak punya kepentingan untuk bisa terlibat di situ, dan kita nggak bisa maksa. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengidentifikasi mana kira-kira yang tepat untuk kita ajak kerjasama sesuai dengan core kompetensi maupun core bisnis suatu perusahaannya. Itu sih kalau dari aku. Oke, di sini juga ada pertanyaan dari Kak Amri. Kak Amri ini salah satu mahasiswa batch 5 juga. Wih, keren. Halo, saya Amri dari Depok. Mau tanya Kak, apa bisa komunitas yang tidak mempunyai badan hukum bisa mendapatkan program bantuan CSR dari perusahaan, dan jika bisa ada syarat tertentukah secara baku? Terima kasih. Oke, mungkin saya akan lebih nyaman ketika ini bilangnya nggak bantuan ya, mungkin kerjasama sih. Karena kalau bantuan kesannya masih keuangan banget gitu, masih kita yang kemudian minta funding dan segala macam. Tapi bagaimana teman-teman di komunitas juga bisa bekerja bersama, bermitra. Karena perusahaan saya pikir kalau yang udah punya awareness itu lebih senang diajak bermitra daripada kesannya adalah kita meminta bantuan gitu. Karena kalau bermitra kita win-win solution nih. Apa dampaknya perusahaan ketika mereka ikut terlibat dalam satu isu tersebut, atau mungkin terlibat dalam kegiatan aktivitas teman-teman, tapi juga teman-teman juga terbantu nih nanti dengan partnership yang teman-teman jalin dengan perusahaan. Kalau menurut saya masalah badan hukum, ya kalau secara administratif tentu itu menjadi syarat ya. Karena misalnya kalau ada support pendanaan kan tentu itu menjadi prasyarat kalau harus ada badan hukum dan segala macam. Saya pikir itu hal yang lumrah untuk bisa harus dipenuhi. Tapi satu hal penting dalam program community development perusahaan juga menurut saya mereka nggak terbatas pada itu gitu. Tapi mereka melihat apakah memang si komunitas ini ataupun kelompok masyarakat ini ataupun misalnya koperasi dan lain sebagainya memang punya dampak terhadap program pemberdayaan di suatu wilayah tertentu gitu, punya impact dan segala macamnya, punya pengaruh dan lain sebagainya. Nah, ketika organisasi teman-teman dianggap punya pengaruh, organisasi teman-teman dianggap punya dampak terhadap lingkungan sekitar, saya pikir itu juga menjadi bargain position ya, teman-teman untuk bisa mengajak bermitra bahasanya. Sekali lagi saya tekankan untuk bermitra, bukan untuk kemudian meminta bantuan gitu. Itu sih mungkin yang bisa aku sampaikan. Oke, thank you Kak Unggul. Kak Unggul juga sebenarnya tadi aku mau sempat nanya tapi aku lupa. Jadi Kak Unggul sempat ngebahas soal CSR itu sebenarnya luas gitu kan. Ya. Kayak ada dari bidang konsumen juga dan lain-lain. Sebenarnya jujur aku sampai tadi tuh masih agak berpikir keras, maksudnya tuh apa ya? Maksudnya CSR ada hubungannya dengan konsumen. Mungkin ada juga beberapa teman-teman yang belum terlalu paham kayak gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit aja kalau terlalu panjang. Jadi tadi kan aku sebutin ya, jadi guidance-nya atau panduan yang bisa kita jadikan acuan untuk CSR itu salah satunya adalah ISO 26000 tadi. Sebenarnya dia bukan spesifik ngatur corporate, tapi dia social responsibility. Jadi bukan hanya perusahaan tapi NGO juga, pemerintah juga gitu. Nah, kenapa kok kemudian isu konsumen itu masuk di dalam satu core subjek ya dalam tanggung jawab sosial, salah satunya adalah perusahaan, karena itu juga menyangkut stakeholder juga ya. Konsumen itu kan juga stakeholder perusahaan gitu. Jadi perlindungan konsumen itu juga hal yang menjadi perhatian juga gitu. Jadi karena tadi di awal CSR itu kan aku sampaikan di awal adalah CSR is the way you make a profit with a responsible way and a sustainable way. Jadi bagaimana dengan CSR perusahaan itu bisa tetap menciptakan profit dengan cara yang bertanggung jawab dan cara yang berkelanjutan. Nah, cara yang bertanggung jawab itu apa? Memastikan rantai bisnis semuanya, mulai dari pembuatan produksinya nih, sampai mereka distribusi dan juga sampai ke konsumen, itu nggak merusak apa yang sudah ada sekarang, kemudian mereka bertanggung jawab secara sosial, lingkungan, dan segala macamnya. Nah, itu kenapa kemudian spektrumnya luas. Dan tadi juga ditegaskan bahwa CSR is not a distribute a profit. Jadi CSR itu yang benar. Jadi mungkin kalau di bahasa CSR itu nggak boleh dialokasikan dari dana laba gitu ya. Jadi misalnya tahun ini laba perusahaan sebenarnya nggak bagus. Misalnya kalau labanya naik berarti CSR-nya ikut naik. Kalau labanya turun berarti labanya bukan seperti itu sebenarnya. Tapi yang lebih tepat adalah bagaimana CSR itu menjadi biaya operasional. Kalau kemudian CSR ini masuk ke dalam biaya operasional, mereka akan menganggap bahwa CSR ini menjadi hal yang mereka harus penuhi setiap bulannya, menjadi fixed cost-nya lah gitu. Jadi menjadi hal yang memang harus mereka lakukan, karena kalau mereka nggak lakukan, mereka akan nggak sustain dan segala macamnya. Itu sebenarnya harus terus dikampanyekan sih gitu. Nah, kalau isu-isu konsumen ini memang makanya saya sampaikan belum banyak nih yang melihat CSR itu dari sisi situ gitu.
banyaknya sekarang di community involvement dan community development-nya. Kegiatan-kegiatan di masyarakat yang ada di sekitarnya misalnya dan sebagainya. Jadi belum banyak yang bisa melibatkan konsumen menjadi salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan dalam social responsibility. Selain itu juga pihak yang bisa dilihat adalah karyawan, labor practice-nya ya. Jadi CSR itu bukan hanya keluar tapi juga di dalam employee engagement itu juga bagian dari social responsibility. Itu sih sebenarnya yang juga harus menjadi perhatian. Jadi banyak sektornya luas banget nih gitu. Masih mute Oke. ya. Oke, ini satu pertanyaan terakhir nih Kak. Nanti setelah pertanyaan mungkin kita bakal bisa diskusi, mungkin sharing pengalaman kali ya Kak, karena Ya, kayak dari tadi Kakak yang terlalu banyak ngomong, kita sekarang ajak teman-teman partisipan siap. di sini untuk Harus. ngomong. Harus ya. Oke, ini terakhir satu nih Kak, dari Kak Heri Buntut. Kak, program apa sih yang sangat diminati CSR? Mana nih? Oke. Sama sih kayak yang tadi ya. Menurutku yang perlu teman-teman kalau teman-teman mau bermitra dengan perusahaan adalah tahu core kompetensi dan core bisnis perusahaan. Jadi perusahaan tuh nggak pengen ya kemudian programnya ketika yang sudah paham itu jauh dari apa yang dia mampu ya secara bisnis dan kemudian apa yang kira-kira isunya juga nyambung gitu. Jadi kalau mereka secara isu juga relate, kemudian mereka juga punya kompetensi nih. Karena ada beberapa contoh, salah satu contoh program yang bagus ada juga di reporting yang tadi aku sampaikan, itu Bio Farma ya. Jadi Bio Farma itu punya program CSR, salah satunya di wilayah Kabupaten Bandung sih. Itu bagaimana dia juga intinya adalah, saya nggak ngerti agak teknikal banget ya tentang rumput gitu ya, jadi memberdayakan masyarakat tentang mereka tuh punya apa namanya ternak gitu, kemudian rumputnya itu secara teknologi dibantu oleh Bio Farma dan segala macam. Oh ternyata pakan rumputnya ini juga bisa dipakankan ke kandang kudanya Bio Farma dan kuda itu menjadi bagian dari suplai bahannya kalau nggak salah bukan vaksin apa gitu ya, saya nggak paham, bukan vaksin yang COVID ya, tapi untuk bahan bakunya Bio Farma sendiri ya. Tapi intinya adalah mencoba menambahkan nilai kepada masyarakat dalam satu rantai bisnisnya gitu. Atau mungkin yang dilakukan Nestle. Kebetulan rumah saya sendiri nih, kalau sekarang saya tinggal di Bandung, tapi rumah saya di daerah Jawa Timur itu juga menjadi daerah binaan Nestle ya. Sorry harus nyebut merek, bukan berarti promosi, tapi mungkin sebagai contoh. Nestle itu peternakannya bukan di peternakan mereka sendiri, tapi mereka kerjasama dengan koperasi. Jadi peternaknya adalah peternak yang ada di masyarakat. Dari situlah kemudian Nestle masukkan value-nya apa? Ada peningkatan kapasitas, kemudian juga di situ juga di Pasuruan, iya, saya juga kebetulan nggak di Pasuruan ya. Kalau Pasuruan kan Nestle ya, pabriknya. Kalau saya di Tulungagung nih, di Jawa Timur itu juga ada salah satu koperasi yang kita kerjasama dengan Nestle. Dan di situ tuh Nestle kemudian memberikan satu quality control gitu ya. Jadi masyarakat tahu, oh kira-kira kualitas susu yang bagus nih kayak gimana gitu. Kemudian bagusnya lagi di Nestle itu dia buat share value-nya itu adalah biogas gitu. Jadi kotoran sapi itu yang kemudian dikelola sebagai energi rumah tangga gitu. Jadi benar-benar rantai nilainya itu sampai kepada masyarakat yang bermitra ya dengan perusahaan gitu. Itu sih sebenarnya yang menarik saat ini untuk kemudian kita coba buat program gitu. Oke, tadi udah banyak banget nih pertanyaan yang udah dijawabin sama Kak Unggul ya. Nah, jadi tuh tadi aku sedikit tertarik dengan pertanyaan dari Zul sebenarnya. Dia tuh kayaknya bergerak di bidang NGO mungkin ya. Nah, mungkin nih Zul bisa nih open mic dan open kamera untuk bisa sharing nih sama kita. Kan tadi dari tadi Kak Unggul udah banyak sharing juga pengalaman dia dan juga menjawab pertanyaan teman-teman yang super keren banget. Oke, mungkin Kak Zul bisa open mic dan open kamera mungkin bisa sharing nih sama kita. Kira-kira Kak Zul nih sekarang lagi bergerak di bidang apa gitu. Mungkin kita bisa diskusi kecil-kecilan. Silakan Kak Zul. Halo. Oke Kak Zul, kayak mungkin lagi ini kali ya, lagi sibuk.
Atau mungkin teman-teman ada yang mau sharing-sharing pengalaman sama kita nih. Kayak tadi kan Kak Unggul udah banyak banget sharing soal olah karsa, terus kayak apa yang sudah dilakukan olah karsa sejauh ini. Nah, aku yakin sih teman-teman yang udah datang ke sini karena dengan pertanyaan yang berbobot banget, pasti punya Keren, dong luar biasa. pengalaman-pengalaman yang mungkin kita juga bisa belajar dari teman-teman ya. Ya haruslah. Iya, mungkin. Oke, Kak Chandra nih yang udah raise up, mungkin bisa open mic dan open kamera. Halo Kak, aduh maaf Kak kalau kamera masih belum bisa Kak. Oh, nggak apa-apa Kak Chandra. Mungkin Kak Chandra bisa sharing-sharing nih sama Iya. kita. Kak Chandra sekarang lagi sibuk apa Kak? Oh masih sibuk kuliah Kak. Oh, sibuk kuliah. Berarti lagi mungkin aktif-aktif di organisasi-organisasi ya? Iya Kak. Oke, mungkin Kak Chandra nih bisa sharing sama kita nih Ya. tentang pengalaman Kak Chandra yang mungkin berhubungan juga dengan CSR. Jadi Kak Unggul juga bisa belajar dari Kak Chandra. Yap, betul banget. Iya Kak, khususnya pas aku masih kuliah Kak Unggul, pas Sekarang udah nggak kuliah sekolah, pas aku masih sekolah dulu kan ada pelajaran PLH ya Kak ya. Ya. Itu tuh belajar CSR juga, itu dibagi-bagi lagi kayak ada ISO berapa. Mau lagi tanya Kak, itu maksudnya ISO itu apa aja ya Kak ya? Maksudnya lebih berbedanya apa-apa ya setiap ISO itu ya Kak ya? Oke, menarik nih pertanyaannya ya. Kalau kita bicara social responsibility ini kan kita bicara ISO 26000 ya. Teman-teman bisa cek sendiri berbagai macam standar. Sebenarnya kalau ISO 26000 itu bukan standar ya. Jadi bukan dia kemudian, kalau yang ISO yang lain kan ada yang sifatnya memang dia sebagai standar gitu. Tapi kalau ISO yang kemudian di 26000 itu sebenarnya dia lebih ke guidance ya, panduan gitu. Jadi tidak ada standarisasinya gitu. Tidak ada proses. Kalau di dalam standarisasi ISO itu kan ada yang memang harus ada standar ISO-nya gitu ya. Dan ISO-nya itu memang harus diukur oleh auditor eksternal misalnya dan segala macamnya. Nah, kalau yang ISO 26000 itu memang lebih kepada guidance ya ataupun panduannya gitu untuk social responsibility. Gitu mungkin Kak Chandra. Kalau lebih detailnya kayak bisa dicek sih. ISO tuh banyak banget tuh. Kalau misalnya bicara tentang stakeholder engagement, itu guidance-nya tentang bagaimana menjalin hubungan dengan stakeholder bisa dilihat di AA 1000 dan segala macam. Saya pikir Kak Chandra juga banyak tahu lah tentang referensi itu gitu ya. 3 browsing insya Allah banyak lah nanti pengetahuan tentang itu. Gitu. Makasih ya Kak Unggul, Mas Kauli ya. Sama-sama Kak Chandra. Oke, kira-kira ada nggak nih teman-teman yang mau diskusi? Pasti banyak banget nih pengalaman-pengalaman teman-teman yang keren-keren banget. Sebenarnya aku juga punya pengalaman, kayaknya aku nggak tahu apakah berhubungan dengan CSR atau enggak ya. Nggak berhubungan juga nggak apa-apa. Cuman emang kebetulan sekarang ini aku lagi kerja di salah satu NGO, namanya tuh Yayasan Plan Indonesia. Kalau mungkin teman-teman tahu, kita bergerak di isu perempuan. Jadi kayak kita tuh benar-benar ngurusin soal sanitasi di kawasan timur, karena memang masih ada beberapa kawasan di NTT juga yang sampai hari ini masih kekurangan akses air bersih kayak gitu-gitu. Nah, jadi aku sebenarnya juga sambil mikir juga sih, sebenarnya kayak NGO gini masuknya CSR juga nggak sih Kak? Social responsibility iya dong. Makanya tadi saya bilang spektrumnya yang social responsibility itu bukan hanya perusahaan ya, tapi juga organisasional non-profit juga gitu, termasuk NGO salah satunya. Oh, berarti tempatku masuk lah ya. Masuk. Masih masuk dalam kategori. Oke, sebenarnya aku pengen banget sih ngajakin Kak Zul ini buat diskusi, tapi kayaknya Kak Zul sedang sibuk ya. Mungkin ada kali teman-teman yang pengen juga sharing-sharing sama kita sebelum 17.30. Sekarang udah 17.21. Tinggal beberapa menit lagi kita bakal mengakhiri sesi ini. Mungkin teman-teman ada yang mau sekedar sharing sama kita. Mungkin saya Kak, boleh ya? Boleh Kak, silakan. Mohon izin. Siap Pak Mutori. Terima kasih ya Kak Unggul, Kak Aulia. Atas waktunya. Jadi kami dari Human Initiative sebenarnya juga NGO juga. Siap. Saya juga beberapa teman di HI, Pak. Iya, terregistrasi di salah satu badan PBB di bawah ECOSOC sebagai NGO spesial konsultatif juga. Nah, sebenarnya kami juga mengelola ini ya dana-dana CSR dari perusahaan-perusahaan itu untuk pengembangan masyarakat
baik untuk program pemberdayaan, untuk program isu-isu lingkungan, isu-isu kesehatan, dan juga isu pendidikan, dan juga isu anak gitu ya. Nah, sehingga kami kalau di Human Initiative itu ada 3 core program besar, yaitu Initiative for Children, kemudian Initiative for Disaster, dan Initiative for Empowerment. Di 3 bidang program itu yang kami garap ya. Jadi termasuk program-program untuk anak-anak korban konflik dan sebagainya. Nah, itu sih sedikit share dari kami. Perkenalan juga. Siap Pak Mutori. Terima kasih, Kak Kenal Unggul. dengan Pak Mardi dan Pak Langga, Pak Iya. CSR partnership-nya. Iya, iya. Iya, betul, Pak Unggul. Iya. Kalau Pak Mutori kantor di kantor pusat atau di cabang, Pak? Di cabang Jawa Timur, Oh, Jawa Timur, di Surabaya berarti. Surabaya. Oh, saya orang Jawa Timur, Pak. Oh ya. Iya. Kapan-kapan ketemu Kak Unggul. Siap, Pak Mutori, Kita siap. ngobrol-ngobrol. Iya. Ya, Oke, gitu tadi aja, singkat aja dari saya. Terima kasih. Ya, Besok bisa sama-sama, disambung lagi karena Pak waktunya Mutori. juga sudah mampir maghrib. Siap. Terima kasih Kak Aulia, Kak Unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kasih, Pak. Kakak. Oh, aku juga kayaknya mau kepo deh sama Kak Mutori, Pak Mutori ya kayaknya. Kalau misalkan aku nanya-nanya sedikit boleh nggak, Kak? Boleh, Moga, Pak. moga. Jadi gini sebenarnya jujur aku juga bergerak di NGO itu kan baru ya, dan jujur nggak semua NGO aku tahu. Sebenarnya kalau human initiative, maybe aku takut salah ngomong. Dia kira-kira udah bikin program apa saja sih Pak? Aku juga mungkin ada juga yang belum tahu. Jujur aku juga baru dengar sebenarnya. Kalau program-program kami, yang mungkin saya klasifikasikan pertama ya, yang berkaitan dengan program disaster. Jadi kita biasanya mulai dari pra, saat, dan pasca bencananya. Jadi kalau ya sesuai dengan fase penanganan bencana sebagaimana ditetapkan di Perka BNPB ya. Jadi kalau sebelum bencana biasanya kita mengadakan edukasi kebencanaan ya, untuk mengurangi resiko bencana. Jadi kita juga mendorong teman-teman di forum ya, ada forum PRP, kemudian forum-forum komunitas relawan yang lain untuk kemudian berpartisipasi dalam upaya pengurangan risiko bencana di wilayah-wilayah yang rawan bencana begitu. Nah, itu di pra-nya. Ya, bentuk kegiatannya biasanya kita melakukan edukasi untuk anak-anak ya, kemudian juga sekolah aman bencana ya, madrasah aman bencana, kemudian juga desa tangguh bencana ya, dan di wilayah-wilayah rawan bencana yang lain juga kita melakukan semacam pemasangan kayak apa namanya ya, EWS yang kemudian atau mungkin jalur-jalur evakuasi ya, untuk mempermudah tatkala memang benar-benar terjadi bencana begitu. Nah, kemudian kalau di saat bencananya ya biasanya kita juga menurunkan tim emergency response-nya. Nah, kemudian standar yang kita pakai alhamdulillah kemarin sudah pakai standar SPIR ya. Mungkin teman-teman bisa nanti googling ya atau searching di internet standar-standar kemanusiaan dalam masa tanggap darurat bencana. Ini sudah dipakai oleh sekitar 300 NGO di seluruh dunia sebagai upaya untuk memberikan bantuan itu kepada para penyintas itu sesuai dengan harkat dan martabat mereka. Nah, termasuk bagaimana kita mengurangi istilahnya efek-efek ya dalam bantuan itu. Ya misalnya dalam kondisi kondisi emergency kan biasanya para penyintas itu kan ini ya secara psikologis dan fisik itu lemah gitu ya. Sehingga tatkala kemudian bantuan kita tidak tepat sasaran, kemudian juga tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, kadang-kadang itu bisa malah menimbulkan efek baru atau bencana baru bagi mereka. Contoh kasus misalnya kalau di 2010 ya, mungkin erupsi Merapi ya. Erupsi Merapi itu kebetulan saya juga masih waktu itu tugasnya di Jogja. Di sana banyak sekali masyarakat yang mengumpulkan pakaian pantas dia. Pakaian pantas itu diberikan kepada para penyintas. Nah, kita lihat akhirnya jadi sampah yang menumpuk di sekitar area tempat mereka mengungsi ya. Nah, misalnya di Stadion Maguwoharjo, kemudian di Youth Center Sleman,
kemudian di gedung UPN itu banyak sekali menumpuk pakaian-pakaian pantas yang itu menjadi sumber penyakit ya. Dan itu tidak dimanfaatkan begitu. Nah, ini karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Kemudian misalnya memberikan susu formula, memberikan apa namanya yang tidak sesuai ya, dan tidak tepat, kemudian memberikan ya mie instan ya, yang itu juga sebenarnya kurang bagus ya untuk kesehatan. Ini juga masih sering. Nah, ini apalagi teman-teman mahasiswa sering karena semangatnya ya belum tahu standar-standarnya dan sebagainya. Nah, termasuk bagaimana standar perlindungan terhadap apa namanya para penyintas ya. Kadang di beberapa kasus banyak sekali kejadian ya mungkin ini relawan yang tidak bertanggung jawab itu menjadikan semacam ya dimanfaatkan untuk melakukan pelecehan seksual dan sebagainya untuk para penyintas. Ini standar-standar yang ada di SPIR, termasuk standar hunian, standar water and sanitation hygiene ya. Kemudian standar yang lainnya itu semuanya diatur di standar SPIR itu. Nah, itu kita ya baru belum semua diterapkan, tapi kita sudah berupaya ke sana. Nah, kemudian setelah bencananya itu sendiri, kita juga biasanya melakukan program-program rehabilitasi dan rekonstruksi ya, untuk program-program misalnya livelihood-nya, kemudian program-program pembangunan rumah permanen, rumah huntara dan sebagainya, kemudian pemulihan secara infrastruktur ya, itu juga alhamdulillah kami lakukan ya. Bahkan di beberapa wilayah kayak kemarin di Palu, kemudian di Lombok ya, kemudian di Sulsel ya, itu Sulbar ya, terkait dengan bencana banjir yang itu sudah masa lewat masa apa namanya rehab, sudah lewat masa emergency response-nya, itu kita berikan program rehab rekonstruksinya. Sampai sekarang alhamdulillah program itu juga masih berjalan. Termasuk di Jogja yang kemudian pada tahun 2006 gempa itu juga program-program yang sekarang itu masih berjalan juga alhamdulillah ada. Nah, seperti itu. Jadi itu contoh dari program kami di apa namanya di program disaster ya. Kemudian kalau di program untuk yang anak, ya kita banyak program-program dalam rangka pemenuhan kebutuhan hak anak ya, kemudian hak anak. Kemudian mungkin kalau Mbak Aulia pahami dia, plan nggak bisa di anak ya. Iya benar, kita memang concernnya di anak. Child protection ya, itu termasuk bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap pelecehan seksual terhadap anak dan sebagainya. Itu juga kita lakukan. Nah, bentuk programnya kita ada HOME, ya, kemudian ada RBO ya, rumah belanja. Kalau di masa pandemi ini ada RBO ya, rumah belajar online. Kemudian ada pendampingan anak yatim ya. Kemudian juga ada santunan beasiswa dan sebagainya. Ya, sifatnya charity. Nah, seperti itu. Oke. Nah, yang berkaitan dengan empowerment, kita biasanya membidik ataupun menginisiasi program itu berdasarkan hasil social mapping yang kita lakukan. Misalnya di situ kebutuhannya apa, problematika apa, ya. Kemudian kita bersama-sama dengan masyarakat, karena program pemberdayaan kan intinya di partisipasi masyarakat ya, sehingga kita hanya sebagai fasilitator aja atau mediator untuk kemudian masyarakat itu bisa lebih baik lagi, lebih mandiri dan lebih sejahtera. Mungkin itu secara sekilas, Mbak Aul. Oke, terima kasih Pak Mutori atas sharing-sharingnya di Human Initiative. Tadi lumayan keren banget ya programnya. Jujur aku sebenarnya baru pertama kali dengar NGO itu, karena memang aku sendiri di bidang NGO itu masih jarang banget gitu, kayak masih sedikit awam kayak gitu. Oke, Kak Unggul nih kita udah lebih 1 menit malah. Ini biasanya menginisiasi ini forum-forum dengan lembaga ataupun NGO yang lain, baik di internasional, regional maupun internasional gitu ya. Kalau di nasional itu kita ada HFI, mungkin Mbak Aulia kenal, sudah Humanitarian Forum Indonesia. Itu ya anggotanya dari berbagai lintas keyakinan, lintas NGO ya, yang itu di situ untuk kemanusiaan.
Nah, kemudian di regional itu kita dulu namanya AKIM ya, karena ada kasus Rohingya itu Myanmar ya, kita membentuk aliansi kemanusiaan untuk Myanmar, aliansi kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar, kemudian di akhir itu kemanusiaan menjadi IH ya, Indonesian Humanitarian Alliance. Itu juga alhamdulillah anggotanya dari berbagai keyakinan, dari berbagai NGO yang bergerak untuk kemanusiaan. Gitu Mbak. Oke, terima kasih banyak Pak Mutori atas penjelasannya yang super lengkap. Oke, Kak Unggul, kita udah malah lebih 2 menit ya Kak dari acara yang harusnya 30, tapi nggak apa-apa. Itu benar-benar ngasih banyak banget insight tentang CSR sendiri. Mungkin banyak teman-teman yang ikut webinar hari ini juga masih awam sama kayak aku. Hari ini senang banget karena kita bisa mungkin karena jujur senang banget karena bisa dapat ilmu baru dan kayak lebih tertarik untuk belajar lebih dalam sih soal CSR sendiri. Nah, mungkin Kak Unggul seperti khasnya acara-acara atau webinar-webinar biasanya ada closing statement. Mungkin Kak Unggul ada closing statement nih untuk webinar kita hari ini. Ya, thank you Aulia. Pada prinsipnya saya pikir kita semua masih belajar ya, dan nggak ada namanya, apalagi kita berbicara ilmu sosial nih, karena CSR ini juga walaupun tadi bukan cuman soal urusan sosial ya, tetapi kan ini menyangkut kehidupan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kalau kita belajar tentang itu, menurut saya perkembangan ini akan terus berjalan gitu, dan nggak ada yang paling benar satu di antara yang lain. Saya pikir teman-teman di NGO punya caranya sendiri, teman-teman di corporate punya caranya sendiri, teman-teman yang bergerak di sektor yang lain mungkin akademisi dan lain sebagainya punya movementnya sendiri gitu ya. Saya selalu sampaikan ketika di forum-forum seperti ini adalah yuk bareng-bareng kalau bisa kita lewat forum dialog ini menyamakan nih puzzle kita nih, masing-masing kan punya puzzle-nya sendiri-sendiri ya. Jadi kolaborasi gelombang bersama ke depan tuh benar-benar bisa terjalin gitu. Dan saya ngajak kolaborasi teman-teman semuanya, barangkali ada ruang yang kolaborasi yang bisa kita kerjakan bareng-bareng, insya Allah selalu terbuka, bisa diakses di sosial media sekarang juga lebih mudah ya teman-teman semuanya. Jadi pada prinsipnya kita tetap terus belajar lah gitu. Terima kasih untuk semuanya. Oh ya Mbak Aulia ya, saya tadi sampaikan ada 8 orang sih yang nanti dari kita tim Olah Karsa juga, karena ini ada tim yang masuk juga yang bisa kasih testimoni yang bagus tentang kegiatan hari ini. Insya Allah akan ada apresiasinya lah nanti gitu ya. Nanti akan dihubungin sama tim gitu. Jadi syaratnya cuman story, ceritain kegiatan hari ini, tag Olah Karsa sama mungkin akun Instagram saya. Gitu mungkin, thank you semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi seperti yang tadi Kak Unggul bilang ya, jadi kayak mungkin ada semacam challenge ya untuk teman-teman yang hari ini ikut webinar, teman-teman bisa mengabadikan momen webinar hari ini, lalu kayak mungkin ngasih testimoni yang bakalan mendapatkan semacam apresiasi dari Olah Karsa dan juga Kak Unggul. Oke, teman-teman, sebelum kita live dari Zoom ini, mungkin kita bisa foto dulu ya. Ini juga bisa buat ini nih semacam istilahnya buat momen juga buat teman-teman yang nanti mau sharing-sharing di Instagram. Oke, sebentar. Jujur sih sebenarnya aku baru pertama kali ya jadi co-host di Zoom. Jadi buat foto tuh kayak agak bingung. Wait. Mungkin sebentar. Di print screen. Ini nanti bakalan kayak langsung banyak gitu nggak sih? Soalnya ini pusatnya di doang. Aku mungkin bisa bantu, nanti aku bantu share deh, Aulia. Oh gitu. Ya aku screen. Nanti ya. Wait. Oh kalau pakai handphone nggak bisa. Oke. Oke, aku bantu, gak apa-apa kok. Nanti aku share ininya. Oh gitu. Thank you ya Kak. Karena aku jujur masih agak agak awam banget. Santai. Oke.
dihitung aja. Jadi aku yang nanti screenshot. Oke, sip. Oke, teman-teman, 1, 2, 3. Slide yang kedua ya. Mungkin ini berapa slide sini? Oh, nggak bisa ya kalau langsung banyak gitu ya berarti ya, kalau Zoom? Ya, oh ini tapi cuma satu ini kok. Oh, I see. Oke. Oke sih, cukup udah. Oke, sip. Oke, berarti ini hari pertama ya Kak Unggul direpotin di webinar justru. Oke, makasih banget ya Kak Unggul atas waktu yang sudah diluangkan hari ini. Juga terima kasih buat teman-teman yang udah mau belajar bareng-bareng, udah mau sharing sama kita mengenai pengalaman teman-teman, karena ternyata teman-teman keren banget sih. Terus mungkin teman-teman kalau yang mau live silakan boleh live, mungkin ada kegiatan lain atau apa, tapi aku benar-benar thank you so much buat teman-teman yang hari ini sudah hadir. Thank you. Ya, makasih semuanya ya. Izin pamit. Sampai ketemu. Ya, thank you Kak Unggul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.